Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kita berada. Di saat ini kami dari Majelis Efrata Wosi akan membawakan renungan singkat. Untuk memulainya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan karena di saat ini Engkau menyediakan waktu buat kami. Engkau memberikan kekuatan buat kami untuk membaca, merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Hadirlah di tempat ini Tuhan, berilah kekuatan buat kami, berilah ketenangan buat kami, berikanlah fokus yang baik buat kami. Buat saudara-saudara kami yang berada dimanapun mereka, berikanlah ketenangan, berikanlah hati yang terbuka untuk mendengarkan, agar supaya apa yang akan kami sampaikan boleh mereka praktekkan dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Sedemikian jauh perjalanan pembacaan kita di hari ini. Saya memberi tema renungan singkat ini, harapan tetap ada. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tidak mudah untuk tetap memiliki pengharapan bagi orang yang telah menderita sakit hingga 38 tahun lamanya. Dapatkah kita membayangkan situasi ini? Selama itu ia berkumpul bersama sejumlah besar orang yang bernasib sama seperti dirinya. Mungkin kita bisa membayangkan hal ini seperti di rumah sakit. Begitu banyak orang yang menderita penyakit, begitu banyak orang yang menderita sakit penyakit. Tentu harapan mereka hanya satu, yaitu kesembuhan. Ini pun tergambar dalam pembacaan kita di hari ini. Menunggu air dalam kolam Betesda tergoncang dan berlomba untuk menjadi yang pertama menceburkan diri ke dalam kolam. Itulah harapan dari setiap orang yang hadir di kolam Betesda. 38 tahun ia berharap dan selalu kalah cepat dari orang lain. Kecewa, pasti. Itu setidaknya yang tergambar dalam keadaan orang ini. Bapak Ibu,
Dalam pembacaan ini tergambar jelas bahwasanya dalam sakit pun, dalam penderitaan pun, orang ini harus berlomba dengan sesama penderita lainnya, sesama penderita sakit lainnya. Dan apalah daya, karena kelemahannya, dia selalu menjadi orang yang terkemudian. Dia bukan menjadi orang yang pertama dalam menceburkan diri ke dalam kolam Bethesda. Selama 38 tahun lamanya ia berharap, selama 30 tahun lamanya ia menanti suatu saat dia boleh turun sebagai orang yang pertama ke dalam kolam Bethesda. Bahkan ketika Yesus datang dan menawarkan kesembuhan pun, orang ini menanggapinya dengan penuh keraguan. Orang ini menanggapinya dengan dingin. Dapat kita baca dalam ayat yang ke-7 pembacaan kita tadi. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya menggoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara, sungguh luar biasa. Orang ini tidak menyadari bahwasanya sumber dari kesembuhan sudah ada di depan matanya. Terkadang kita pun tidak menyadari bahwasanya kesembuhan, kesehatan, bahkan berkat mungkin telah kita terima, tetapi kita biasa mengingkarinya karena kita menuntut lebih dan lebih lagi. Saat aku mencoba menyembuhkan diri, selalu saja ada orang lain yang mendahuluiku, kata orang itu. Dengan kata lain, tidak ada orang yang peduli lagi dengan kondisinya. Tahun-tahun kegagalannya telah menutup hatinya pada sebuah harapan yang sesungguhnya tersedia di hadapannya pada hari itu. Ya, Yesus sedang berdiri di hadapannya dan memberi harapan baru bahwa ia bisa disembuhkan. Dan hari itu orang itu pun disembuhkan. Dia harus bangkit dan melanjutkan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, apakah kita sedang menghadapi situasi dan tahun-tahun sulit di mana kita merasa bahwa sudah tidak ada lagi harapan? Pasti semua kita menjawab, ya. Tahun-tahun saat ini, tahun-tahun dengan penuh kesulitan, tahun-tahun dengan penuh cobaan. Kita bisa lihat Bapak Ibu di mana-mana pembatasan terjadi. Pembatasan gerak, bahkan pembatasan ketika kita bernapas. Kita diwajibkan untuk memakai masker, kita diwajibkan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Mungkin inilah yang harus kita lakukan demi mendapatkan kesembuhan, demi memutus mata rantai penyebaran penyakit COVID-19. Tetapi yang perlu kita ingat bahwasanya sangat penting bagi kita untuk mengingat bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu peduli. Kita memiliki Tuhan yang tidak pernah tidur dan hari ini berdiri di hadapan kita untuk menyembuhkan kelumpuhan kita. Ya, Yesus ingin kita menyambut uluran tangannya. Yesus mau kita memegangnya untuk berjalan melewati tahun-tahun sulit saat ini. Mungkin di antara kita ada yang kesulitan dalam ekonomi, dan pasti juga ada di antara kita kesulitan dalam kesehatan. Kita bergumul dengan peralatan medis yang serba terbatas. Kita bergumul dalam rumah tangga kita mengenai apa yang akan kita makan besok. Tetapi yakin dan percaya bahwasanya harapan tetap ada. Kita bangkit dari semua kekecewaan dan kita harus melanjutkan hidup baru yang Ia telah sediakan. Ada suatu pengajaran yang baik yang saya bisa simpulkan dalam renungan singkat saat ini, yaitu Bapak Ibu, kita tidak dapat mengubah masa lalu,
tetapi kita harus bangkit dari sekarang dan kita harus melanjutkan hidup untuk bisa merubah masa depan. Kiranya firman Tuhan ini boleh membawa perubahan buat kita, boleh menjadikan harapan kita tetap ada, bisa menjadikan harapan kita tetap hidup, karena harapan kita adalah Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah kita membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan di saat ini, wajiblah kiranya dan patutlah kiranya kita mengucap syukur atasnya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allahku, tempat pengharapan kami bersyukur, kami mengucap syukur. Sungguh berharga kami di mata-Mu Tuhan, karena biarpun pencobaan datang silih berganti, tetapi Engkau tetap memberikan harapan buat kami. Harapan untuk melalui cobaan itu, harapan untuk tetap hidup, harapan untuk tetap sembuh. Seperti yang telah kami baca dalam firman-Mu, seorang sakit selama 38 tahun yang mengharapkan kesembuhan, dan ketika Engkau datang Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan, biarpun dia tidak menceburkan dirinya ke dalam sumur Bethesda. Kami yakin dan percaya juga bahwasanya kesembuhan yang datangnya daripada-Mu Tuhan bermacam-macam cara datangnya. Kami manusia biasa tidak akan sanggup untuk menyelami perbuatan-Mu Tuhan. Kami tidak sanggup untuk mengingat-ingat kebaikan-Mu. Ajarlah kami senantiasa untuk mengucap syukur, ajar kami senantiasa untuk bersyukur dengan apa yang telah kami peroleh. Sebenarnya kami telah diberi, dan kami telah menerima berkat. Tetapi kami sebagai manusia biasa terkadang menganggap itu kurang dan kurang. Ajar kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tahu mengucap syukur. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi keluarga yang tahu merasa apa yang telah Engkau berikan cukup buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan yang singkat ini bisa membawa perubahan dalam hidup dan kehidupan kami. Biarpun perubahan itu sangat kecil, tetapi biarlah perubahan itu menjadi harapan untuk kami bisa melanjutkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sumber pengharapan kami telah berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah renungan singkat kami dari Majelis Jemaat Efrata Wosi. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa, Tuhan memberikan kesehatan buat kita, buat keluarga kita, dimanapun kita berada. Haleluya, amin.